Halo. Balik lagi di Tokusatsu, ruang ngobrol Tokusatsu, hari Minggu pagi. Menemani tontonan kalian. Di samping bersamaan dengan Doraemon. Masih ada ya? Nggak tahu. Ini adalah Denjin Zaboger. Ada yang request Zabogar ya? Ada yang request gak sih? Ada Zaboger dan Lion Maru, Lion Man. Lion Maru. Lu udah siapin juga Lion Maru. Ya. Nah, aku nggak nonton, Mas. Zabogar tuh tidak masuk radar tontonanku pada saat itu. Tapi tahu, Riz. Tahu, bentuknya tahu kan sempat dapat remake tuh. Betul. Nah, itu aku nggak nonton juga karena aku juga nggak nonton. Aku nggak suka bentuknya. Betul. Zabogar tuh memang susah untuk disukai. Bentuknya coba kita perlihatkan ya bentuknya Zabogar ya. Denjin Zaboger. Sebenarnya ini bukan, harusnya kita tadi bilangnya bukan Denjin Zaboger, ini mbahnya Autofagin, Riz. Oh iya. Nah, Zabogar tuh kayak gini bentuknya. Bentuknya kayak gini. Ya. Mohon maaf kami belum bisa menampilkan gambar celing gitu ya, karena keterbatasan editing dan lain-lainnya. Ya. Tapi intinya motor yang bisa jadi robot atau robot yang bisa jadi motor. Autofagin, kalau teman-teman lupa, Autofagin itu motornya Faiz. Kamen Rider Faiz kan dipencet bagian tangki bensinnya, ceklik gitu terus dia jadi robot gitu. Nah, diawali hal-hal yang seperti itu dari Zaboger. Bahkan sebelum ada Transformers tuh udah ada Zaboger. Maksudku ring Tokusatsu tahun 70-an itu emang seliar itu. Ya, betul. Se-eksperimental itu. Kita udah pernah bahas Tokusatsu 70-an, nanti kita taruh di belakang bagi yang mau nonton. Betul. Nah, ini tuh rilisnya tahun 1974 di Jepang. Tentu saja aku... Ini loh, lihatan ini. Aku tuh wegah nonton karena ya Allah apa iki. Iya, betul sekali. Ya. Jadi nggak keregister. Betul. Aku nontonnya, aku lupa, aku TK atau SD awal, aku lupa. Tapi yang jelas aku lahir, belum ada VCD. Kayaknya aku lahir, Mas. Belum lahir mungkin. Tapi yang jelas belum ada VCD dan ya nontonnya lewat video VHS atau Betamax gitu. Tapi yang membuat aku senang pada saat itu, Riz. Tadi kan aku bilang Zaboger itu susah sebenarnya untuk disukain karena sebagai tokoh utama, sebagai karakter gimmick utama, tokoh utamanya bukan Zaboger tapi Yutaka Daimon, ridernya gitu. Yutaka Daimon tuh kebetulan aktornya Kamen Rider Fitri. Riderman gitu. Di Zaboger tuh tayangnya setelah Fitri ya? Setelah Fitri gitu. Dan ini produksi dari P Production yang juga ngeproduksi Lion Maru, terus Spectreman, mungkin nanti kita bahas juga Spectreman. Balik lagi ke Zaboger, yang buat aku dan teman-temanku, anak-anak pada saat itu senang adalah kami tuh bisa bikin di karton, kita nggambar kepalanya Zaboger, kita gunting, terus kita karetin di depan sepeda. Ya sesuai tadi ya? Iya, jadi kita tuh bisa kayak jadi Yutaka Daimon sesuai gitu. Gambar tadi. Betul, makanya emang nggak bisa jadi robot ya gitu. Jadi yang membuat kami senang tuh kan kayak gitu. Kalau kami senang Kamen Rider kan susah bikin bagian depannya Cyclone gitu kan. Susah. Mungkin gitu. Itu juga lah yang dialami sama anak-anak di Jepang sana. Ya, kan. Maksudnya Tokusatsu itu kan all about gimmick sebenarnya. Iya. Dari dulu ya, nggak cuma dari sekarang. Cuman dulu tuh gimmicknya aneh-aneh. Aku gini, salah. Dulu tuh gimmicknya itu masih applicable. Bayangin Topeng jiban. Aku bodohnya aku nggak nge-browsing atau searching di YouTube dulu ya. Apakah ada pada saat siapa Zaboger tayang itu produsen sepeda di Jepang tuh pakai ngasih kepalanya Zaboger. Aku nggak ngerti itu ada apa enggak. Tapi oke, kita masuk ke Zabogernya teman-teman. Ini bukan tontonan Tokusatsu yang ku ikutin episode demi episode gitu ya. Aku ngikutinnya lompat-lompat karena ya itu tadi Yutaka Daimonnya tuh orang biasa tapi dia pembela diri. Lanjut. Pembela diri tangguh memang. Dia punya jurus-jurus karate kalau nggak salah itu. Dia punya jurus-jurus dia itu anak dari seorang profesor di Jepang yang memang membuat Zaboger. Jadi kayak bapaknya Kamen Rider X itu kan ilmuwan juga gitu yang kemudian menjadikan anaknya sebagai Kamen Rider X, tapi bapaknya Yutaka Daimon ini dibunuh oleh organisasi robotik. Yutaka Daimon sebagai agen Interpol kalau nggak salah itu kembali ke Jepang untuk menyelidiki kematian bapaknya, tapi bapaknya ngasih surat bahwa kamu datang aja ke laboratorium ayah,
Nanti ada kode-kode yang bisa dia pecahkan dan kemudian dia dianugerahi atau ditinggalin Zaboger. Ini Pada masa itu agen Interpol, Ya. agen FBI itu memang apa ya, gimmick menarik. Betul. Karena Kamen X itu juga pakai Interpol. Ya, Terus apa namanya? Taki itu Interpol. Taki Takinya itu, Kamen Rider Ichigo Nigo itu Taki itu Interpol. Terus apa Sentai-sentai juga banyak Iya, yang ya, pakai. Sentai Lawas. Pada masanya, Betul, Makanya betul. ketika Zabugar juga mengadopsi gimmick yang sama, ya memang pada zaman itu populer aja kalau Betul. yang lainnya. Betul. Karena Interpol itu kan sudah pasti hebat, Riz. Pada Udah- saat itu. Udah pasti punya peralatan oke gitu. Dan itu yang paling konyol ini sih. Mana tuh? Ini loh, Mas. Motornya Zabugar. Oh iya. Ini loh, ada tangannya Iya, itu loh. ya, karena tangannya masuk di situ Nah. gitu. Gitu. Jadi motornya gendut gitu kan. Itu kan aktornya untuk naik itu kan joknya keras, Riz. Itu gimana coba? Syutingnya gitu terus itu keras banget itu. Konyol banget sih. Nah, balik lagi ke serial, Riz, seperti halnya tokusatsu lain, bahkan tidak terkecuali Kamen Rider, rating itu kan sangat berperan penting ya, bahkan sampai sekarang. Tapi kita bicara konteksnya zaman dulu. Zabogarnya 54 episode, kurang lebih, kalau nggak salah. Gila, banyak banget berarti ya. Sukses berarti kan, sukses berarti. Tapi di episode 20-an itu si, namanya Profesor Akuma atau apa gitu, pokoknya lupa, pokoknya separuhnya tuh robot gitu. Nah itu kalah dan kemudian digantikan, jadi temanya berubah, Riz. Switching tema itu kan di tokusatsu sangat biasa ya sebenarnya gitu, karena apa namanya jenderal-jenderalnya Kamen Rider Ichigo Nigo dan Fitri aja temanya macam-macam. Ada beberapa jenderal kayak gitu dan ini hal biasa, hampir semua Kamen Rider tuh switching tema tuh di tengah-tengah tuh biasa, dan ini tidak terkecuali si Zaboger ini. Tadinya temanya robotik dan scientist gitu, maksudnya ya hal-hal nyata lah ibaratnya. Tapi setelah si organisasi robot ini dikalahkan, musuhnya tuh jadi monster dinosaurus gitu. Jadi dinosaurus musuhnya tuh nanti musuh terakhirnya naga berkepala 3. Jadi monster-monsternya yang tadinya robot-robot jadi monster. Dan sebenarnya anak-anak kan lebih suka itu ya. Iya. Pada saat itu gitu. Kalau sekarang mungkin yang scientific mereka lebih senang, tapi pada zaman itu hantu-hantuan terus kemudian monster-monsteran itu anak-anak seneng banget. Nah, dan episodenya jadi bisa nyampe 54 episode. Iya. Nanti di episode ke-30-an sekian itu Zabogar punya rival. Yutaka Daimonnya sebenarnya punya rival yang juga punya motor super. Kalau nggak salah motornya nggak bisa jadi robot, tapi motor super aja. Ada bazooka-nya di kanan kiri. Jadi pada saat jalan belok-belok itu memang susah. Ada bazooka-nya kanan kiri. Nah, nanti Zabogar itu bisa bukan upgrade ya, gatai sama si motor satunya. Itu aku lupa satunya siapa karakternya dan motornya siapa, motornya namanya apa. Tapi yang jelas nanti gatainya Zabogar itu namanya Strong Zaboger. Badannya lebih besar, persenjataannya lebih lengkap. Itu. Nah, itu yang kemudian dibawa sampai terakhir. Caranya adalah aku nyari nggak nemu. Karena aku nggak tahu namanya. Strong Zaboger coba, Strong Zaboger. Itu gatainya nanti Yutaka Daimon dan partnernya ini sama-sama jumping motornya ketemu di atas, terus ya udah langsung gabung gitu aja. Nah, itu tuh ini nih Strong Zaboger nih. Oh, gede nih. Ya, udah ada bazooka-nya di pinggangnya. Oh, gini. Lebih gagah, lebih gede. Ini konyol banget sih. Tetap konyol, Mas. Tetap konyol. Nah, asiknya lagi Zaboger nih di zaman itu asiknya adalah dia robot yang ibaratnya Google Assistant. Jadi dia pakai gitu. Jadi dulu tuh kayak ini kenapa sih Yutaka Daimon tuh harus naikin mikrofon, nurunin. Karena ternyata kalau mikrofonnya nggak dinaikin, omongan apapun yang dia katakan Zabogernya ngerespon. Jadi harus dinaikin. Itu kan gitu. Sederhana gitu, Betul. tapi dipikirkan baik-baik ya. Betul. Memang tokusatsu zaman dulu itu jualannya konsep ya. Selain gimmick itu konsepnya kuat banget. Dan Riz? Kenapa Yutaka Daimon nggak ngelepas helm? Karena keselamatan berkendara. Iya. Nah,
yang menarik juga kan Tokusatsu dulu itu kan penuh pesan-pesan moral gak jelas kayak gini ya. Wah, aku salah sih ngomong gak jelas. Pesan-pesan moral maksudnya karena tontonan anak-anak. Jadi anak-anak mengikuti. Betul. Naik sepeda pun ada helmnya gitu kan. Nah, gimmicknya lagi adalah dari kepalanya Zaboger ini bisa keluar helikopter yang pada saat itu kita tahu itu mainan, tapi kan remote control helikopter tuh pada masanya hal yang luar biasa menarik kan. Mewah sekali. Ya, terus mulutnya Zaboger tuh bisa kebuka, bisa keluar senapan, ada 3 laras di situ. Tapi gitu. memang apa ya Mas ya? Ini tuh kita konten itu kan untuk apa? Pengetahuan aja kan. Ya. Karena aku yakin kalau teman-teman segenerasi Mas Bagas mungkin akan mau nonton ulang. Tapi kalau aku enggak kuat aku. Telinganya Zaboger tuh bisa dilepas jadi bumerang. Gimik gitu. Kakinya Zaboger itu masing-masingnya berisi mobil. Jadi separuh. Nanti begitu keluar dia nyatu, cetik gitu. Fungsinya ya buat mata-matain, buat apa sih Lucu banget. Kayak gitu. Dan Zaboger itu kalau Jadi memang ada alasan kenapa dia tuh bertahan 57 episode ya. Karena memang anak-anak suka kayak gitu. Iya. Kan Zaboger tuh pada saat berantem kayak robot aja. Dipukul ya cuman diem aja gitu. Ya karena dia robot. Karena dia robot. Bukan. Jadi Daimonnya. Nah yang menariknya kan pada saat kita ngelihat Kamen Rider Ichigo dan Nigo berantem bareng kita seneng. Terus ngelihat Fitri dan Riderman berantem bareng kita senang. Nah di sini kita ngelihat Yutaka Daimon dan Zaboger berantem bareng. Musuhnya tuh benar-benar bisa dua, Riz. Yutaka tuh Daimon itu ngelawan jenderalnya. Zaboger ngelawan monsternya gitu. Ini Jadi tuh face banget. Iya kan, face banget. Jadi menarik lah dynamic duo yang menarik untuk digituin. Cuman emang membosankan nantinya untuk episode selanjutnya. Sekali lagi episodiknya kuat banget sih. Episodenya kuat banget. Ada masa di mana Zaboger itu dikasih program sama pihak lawan dan kemudian nggak bisa ngerespon komando atau kendalinya dari Daimon dan malah melawan balik Daimon itu ada masanya. Terus anak-anak jadi ngerasa sedih juga nih gimana nih gitu. Itu kan dilematik yang menarik pada saat itu gitu. Jadi ya kurang lebih gitu sih. Kurang lebih tidak menarik untuk ditonton. Tapi menarik buat dibahas. Betul, menarik untuk dibahas karena one of a kind aja sih. Di luar Zaboger kayaknya nggak ada yang segimiki Zaboger dan yang aneh banyak ya. Yang aneh banyak. Messenger of Aduh, aku lupa itu. Allah ya, Messenger of Allah. Atau Messenger of apa itu aneh banget. Iya, Messenger of Allah kalau nggak salah. Nanti kalau kita mungkin dapat Condorman segala macam tuh. Mungkin kita akan cover lah atau satu absurd Iya, Tiger Seven itu luar biasa aneh. Sekali lagi tapi gambarnya itu dari tabletku ya. Iya. Itu dia. Oke, teman-teman, itu aja obrolan soal Denjin Zaboger. Sampai ketemu di konten kita Tokusatsu jadul lainnya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen kalau kalian tertarik atau pengen kita bahas apa. Yes. Sampai ketemu.